Sok keluarin sama gayanya. Lupa lagi. Ini ulang coba diulang. Apa kabar Anda hari ini? Kayak cuma ada 1, 2, 3 orang dari sekian ribu orang ya. Sekalian bisa coba, apa kabar Anda hari ini? Sih. Kelihatan ngantungnya ya. Oh, pernah ngantuk kan? Ah, udah kenyang, aku harus semangat lagi. Siapa Anda? Masih ingat nggak? Gimana kalau kita tanya siapa Anda? Wah, wah kali. Padahal cewek cuma hampir seperempat dari cowok, tapi cowok, aduh lemas banget. Sekalian bisa tanya, siapa Anda? Baik, kita akan langsung masuk ke materi selanjutnya, Materi selanjutnya? yaitu untuk etika kedisiplinan yang akan disampaikan oleh tim Pusdik. Kepada tim Pusdik dipersilakan. Baik, sambil nunggu silakan untuk mempersiapkan alat tulisnya, dan jangan lupa kita ingatkan kembali bahwa kita kalian akan ditugaskan untuk membuat resume yang akan dikumpulkan setiap harinya ya, pada saat nanti sore atau pekan berakhir pada hari itu. Dan sekali lagi kami ingatkan bahwa dituntut kepada kalian untuk aktif bertanya, dikarenakan kita ada reward tersendiri untuk mahasiswa yang aktif bertanya. Dan juga ada reward untuk mahasiswa yang paling eksis ke depan ya. Baik. Dan satu hal lagi, yang merasa kehilangan samaknya di ruang kesehatan, silakan untuk menghubungi Kavina. Ini siapa? Sekali lagi, yang merasa kehilangan samak pada di ruang kesehatan atau yang tadi merasa sakit masuk ruang kesehatan, silakan untuk menghubungi Kavina. Ada? Baik, kalau nggak ada, kita akan lanjut ke materi yang sudah tadi disebutkan, yaitu mengenai etika kedisiplinan yang akan disampaikan oleh tim Pusdik. Kepada tim Pusdik dipersilakan. Kasih tepuk tangannya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kebetulan lagi ya. Walaupun hari sudah siap, saya harapkan semangat kalian masih semangat pagi ya. Jika saya tanya selamat siang, maka jawabnya selamat pagi ya. Selamat siang. Kurang keras, masih terdengar kayak 20 orang. Semangat siang. Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu mengenai etika kedisiplinan yang akan disampaikan oleh dari tim Pusat Pendidikan Topografi TNI AD. Di samping saya sudah berada Sersan Mayor Maskur. Di tangan saya sudah ada biodata beliau. Sebelum menyampaikan materi, saya akan membacakannya terlebih dahulu. Nama Maskur, tempat tanggal lahir Kendal 5 September 1975, alamat Pusdiktok Kodiklat TNI Angkatan Darat, Jalan Pesantren 69, Desa Sariwangi, Cimahi. Status sudah menikah dan memiliki anak 2. Riwayat pendidikan SMA Negeri Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, secaba PK tahun 1995. Pengalaman berorganisasi, Ketua PMR tahun angkatan 1993-1994. Juru adat Ambalan
1993-1994. Sekretaris IPNU tahun 92, DKM Masjid Nurul Iman. Prestasi juara 1 Lomba Karya Tulis Militer tahun 1999. Juara 3 menembak bergu dalam acara HUT TNI tahun 1996. Moto hidup, hidup hanya sekali dan harus berarti, hidup mulia atau mati syahid. Nomor kontak 081 571 44864. Demikianlah biodata dari pemateri kita kali ini. Mari kita dengarkan pemaparan materi dari pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Nanti kalau saya berkata-kata, tirukan. Mahasiswa Politeknik TDC. Politeknik TDC. 2012. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Bisa diulangi? Bisa. Mahasiswa. Politeknik. TDC. 2012. Yes. Yes. Yesnya kurang serem, Pak. Tepuk tangan. Baik adik-adik mahasiswa, sebagai adat orang timur, tadi sekilas sudah diperkenalkan oleh senior kalian. Namun alangkah lebih baik saya akan memperkenalkan jati diri terlebih dahulu. Kelihatan tidak? Benar. Lumayan. Mohon maaf ini karena siang. Harusnya kalau pakai slide itu ruangan agak tertutup. Nama Maskur, pangkat Sersan Mayor, NRP 2195 033 259 0975. Jabatan Komandan Tim Milcap Peleton Demonstrasi dan Latihan. Kesatuan Pusdiktok Kodiklat TNI Angkatan Darat yang kebetulan berada di sebelah kampus ini. Kalau adik-adik rekan-rekan nanti jalan di sebelah kampus ini ada Pusdiktok, cuma terbatas oleh dinding saja. Pendidikan umum SMA tahun 93-94. Pendidikan militer Secaba BK 94-95. Susba Kevi tahun 97. Kemudian Kibi tahun 99, Tar Babanroh tahun 98, Tar SDM 2002. Penugasan saya, kalau penugasan militer dari pertama sampai sekarang di Pusdiktok, 3 tahun di Solo, di Sadik Bintara Tamtama, sekarang di Sadikpa dari tahun 98 sampai sekarang.
Penugasan keluar tidak perlu disampaikan, cuma jalan-jalan ke Aceh sekali, ke Kalimantan sekali, ke Sulawesi sekali. Penugasan dari militer mendapatkan kehormatan dari Kepala Staf Angkatan Darat untuk menunaikan haji prestasi tahun 2009. Status menikah, punya putra dua-duanya laki-laki. Baik, pada pertemuan yang baik ini kita akan belajar bersama-sama dengan materi etika disiplin. Saya akan bercerita. Ada seorang anak. Anak tersebut pandai dan cerdas. Dia rajin belajar, tekun, sehingga di sekolah tersebut dia berprestasi. Ketika dia masuk sekolah, datanglah seorang ibunya ke sekolahan tersebut. Ibunya itu bekerja sebagai penjual jajanan keliling. Ada bala-bala, ada permen, ada minuman, es lilin, dan lain sebagainya. Ketika sang ibu menengok anak tersebut di sekolah, malah diusir ibunya. Ibu, jangan ke sekolah, pergi saja. Jangan di sini. Malu-maluin saya. Karena apa? Sang ibu tersebut matanya satu buta. Sehingga banyak ejekan di sekolah tersebut. Lama-lama tumbuh menjadi seorang yang dewasa. SMP, SMA, dan akan kuliah. Kebetulan anak ini memang cerdas, pandai. Akhirnya dia mendapatkan beasiswa sekolah ke luar negeri. Begitu menyelesaikan kuliah, mendapatkan prestasi juga. Akhirnya kenalan, saling tengok kanan, tengok kiri, berkenalan dengan sang pujaan hati. Maka menikahlah mereka dengan semangat, dengan kekuatan hati, dan dengan keberhasilan yang melimpah. Tatkala mendengar keberhasilan tersebut, ibu di kampung halaman merasa senang karena anaknya sudah berhasil kuliah, mendapatkan beasiswa, sehingga melaksanakan studi kuliah di luar negeri dan berhasil. Betapa bangganya sang ibu tersebut. Terlebih-lebih mendengar sang ibu tersebut bahwa anaknya mempunyai anak. Sang ibu tersebut menabunglah sedikit demi sedikit dari hasil penjualannya, ditabung, akhirnya bisa beli tiket, ngurus paspor ke luar negeri. Betapa bangganya mempunyai ibu tersebut. Datanglah ke luar negeri dengan susah payah mencari alamat. Akhirnya alamat yang dituju ketemu. Wah, sang ibu senang sekali. Saya sudah sekian lama tidak bertemu dengan anak, dan rencana nanti akan bertemu dengan seorang cucu. Ketemulah alamat tersebut. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Kalau di sini punten, di
dijawab kula nuwun. Akhirnya dibuka pintu tersebut oleh sang cucu. Apa yang dikatakan cucu? Karena orang Indonesia dan memang diajarkan berbahasa Indonesia. Takut. Ada orang matanya buta. Mendengar hal tersebut, anak itu lari ke dalam menemui orang tuanya, lapor kepada sang bapak. Ayah, ada orang buta di depan. Akhirnya sang ayah tersebut menemui apa yang dilihat, apa yang disaksikan. Ternyata apa? Seorang ibunya bukan diperintah masuk, bukan disambut dengan baik. Apa yang dikatakan? Pergi kamu, wanita buta. Pergi kamu, anak saya takut. Jangan menakut-nakuti anak saya. Dengan perasaan agak kecewa mengelus dada sang ibu tersebut, pulang. Ngurus tiket lagi, pergi ke Indonesia. Padahal apa? Kepingin sekali menggendong sang cucu. Dan pengen sekali berkenalan dengan sang menantu. Lama-kelamaan dengan kesedihan sedikit demi sedikit terobati. Namun apa yang dilakukan sang ibu? Selalu mendoakan sang anak supaya sehat, supaya berhasil. Suatu ketika akan diadakan reuni oleh sang anak tersebut. Diadakan reuni, ada undangan dialamatkan ke ibu. Karena teman-temannya tidak begitu banyak yang tahu bahwa sudah berhasil di luar negeri. Akhirnya dikirimlah undangan alamat tersebut ke alamat. Nyampailah. Begitu dibaca, waduh, akan ada reuni. Sekian lama tidak bertemu, ini momentum yang baik sekali bahwa saya akan menghadapi reuni dan saya akan bercerita terhadap teman-teman saya bahwa saya sudah berhasil, bahwa saya sudah sukses. Sekian singkat cerita, datanglah ke Indonesia. Pertemuan di gedung dengan penuh kebahagiaan, penuh keceriaan, dilaksanakanlah reuni tersebut dengan puja-puji yang begitu membanggakan bahwa dia sudah berhasil. Ketika reuni tersebut selesai, sang anak tersebut ingat kampung halamannya, kangen sama teman-temannya, tetangganya, tetapi bukan kangen sama sang ibunya. Al-Kisah datanglah ke kampung halamannya, ketemu temannya, ketemu saudaranya. Diliriklah rumahnya, kumuh, kotor, tidak terawat. Maka tidak masuk ke rumah tersebut, cuma ditengok, tanya ke tetangga. Ibu lagi apa? Dikatakanlah sama sang tetangga. Nah, karena tetangganya juga seumuran dengan ibunya. Ibumu baru seminggu yang lalu meninggal dunia. Dan memberikan suatu wasiat, satu amplop, isinya satu caleg kertas. Suatu saat anak saya nanti kalau pulang ke kampung, tolong berikanlah surat tersebut. Akhirnya diberikan dan dibaca. Begitu dibaca, Assalamualaikum anakku sayang, anakku semoga engkau berhasil. Mohon maaf ibu kalau selama hidup ini mengecewakan kamu. Bahkan waktu saya mendatangi kamu, saya diejek oleh kamu. Tetapi saya tidak kecil hati, tidak sakit hati.
tahukah kenapa mata ibu brutal? Yang pertama diakibatkan ketika waktu kamu masih kecil, kamu mengalami kecelakaan. Sehingga ibu takut kalau suatu saat besar nanti kamu dipandang sebelah mata oleh teman-temanmu, sahabatmu, tetanggamu, kamu tidak mempunyai mata. Maka kukorbankan mata ibu yang satu menggantikan matamu, supaya kamu tumbuh dewasa menjadi orang yang sempurna. Sedih nggak mendengar cerita ini? Perjuangan seorang ibu. Adik-adik sekalian, mendengar dari kisah tersebut bahwa kita itu penting sekali menghargai terhadap siapapun saja. Mau orang tua, adik, kakak, tetangga, dan lain sebagainya. Dari kisah tersebut, marilah kita belajar etika kedisiplinan. Kalau menengok cerita tadi, sang anak tidak mempunyai tata krama, tidak mempunyai unggah-ungguh, tidak mempunyai adab terhadap orang tua. Apakah etika tersebut? Lanjut. Sebelum menginjak pada materi, maksud pelajaran ini supaya adik-adik tahu dimaksudkan sebagai pegangan kepada dosen atau guru dan sebagai pegangan juga kepada mahasiswa. Tujuannya apa? Supaya siswa, mahasiswa mengerti dan dapat melaksanakan etika disiplin. Pada pembahasan pelajaran ini, materi ini akan saya batasi dengan ruang lingkup. Yang pertama pendahuluan yang sudah saya sampaikan, dua pengertian etika, yang ketiga pengertian disiplin, yang keempat penerapan disiplin, yang kelima upaya peningkatan disiplin, yang selanjutnya terakhir penutup. Kita sebagai makhluk hidup di dunia pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Agar hidup aman, damai, tentram, dan tertib, maka dibutuhkan suatu aturan. Aturan dalam kehidupan ada yang bersifat tertulis maupun lisan. Kalau tertulis misalnya undang-undang dasar, yang tidak tertulis banyak sekali adat istiadat, tata cara sopan santun. Kewajiban manusia di dalam masyarakat harus mutlak wajib melaksanakan segala ketentuan yang berlaku di dalam negara. Jadi kita karena hidup di dalam negara harus patuh, tunduk, dan taat kepada aturan yang berlaku di negara. Demikian juga para adik-adik mahasiswa harus tunduk, patuh, dan taat terhadap aturan-aturan yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan
politeknik ini. Untuk membentuk pribadi manusia yang seutuhnya, yang benar-benar manusia. Ada nggak yang ini yang bukan manusia? Manusia semua kan? Maka manusia hidup bermasyarakat atau hidup di masyarakat harus beretika, harus mempunyai etika. Etika akan berjalan dengan baik apabila ada niat di dalam hati, niat yang kuat untuk melaksanakan etika tersebut, supaya menjadi manusia yang disiplin, manusia yang berkarakter, manusia yang betul-betul berkualitas, bukan manusia ecek-ecek. Maksudnya itu manusia yang biasa. Kita jadi manusia itu harus benar-benar yang seutuhnya manusia. Jangan manusia sebagai manusia biasa saja, tidak ada istimewanya. Jadi mahasiswa yang mulia, mahasiswa yang berdedikasi, mahasiswa yang menuruti aturan, mahasiswa yang siap untuk melaksanakan pendidikan di lembaga ini. Karena kita belajar etika, maka kita perlu mengetahui apa definisi etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Bentuk tunggal kata etika yaitu ethos, sedangkan bentuk jamaknya yaitu taeta. Ethos mempunyai banyak arti, yaitu tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang kebiasaan, garis miring, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Sedangkan arti eta yaitu adat kebiasaan, atau bisa disimpulkan kalau etika di Indonesia itu adat kebiasaan, adat sopan santun, tata krama. Arti dari bentuk jamak inilah yang melatar belakangi terbentuknya istilah etika yang oleh Aristoteles dipakai dalam kurung asal usul katanya. Etika mempunyai arti yaitu ilmu. Etika mempunyai arti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan, atau ilmu tentang adat kebiasaan, atau ilmu tentang adat kebiasaan. Itu yang pojok, 2 orang tidur dipanggil cuci muka. Yang ngantuk cuci muka. Enak. Kalau ngantuk cuci muka, tidak usah yang ngantuk gak usah disuruh izin permisi mau cuci muka.
Yang perempuan ada yang ngantuk nggak? Ada yang ngantuk? Yang laki-laki ngantuk langsung cuci muka izin. Yang perempuan ada yang ngantuk nggak? Lemes. Ada yang ngantuk nggak? Kalau ngantuk cuci muka. 2 kali ngantuk cuci muka. 3 kali ngantuk cuci muka. 4 kali ngantuk nggak usah mandi basah kakean. Lari lapangan 7 keliling. Kemudian etika dalam Kamus Bahasa Indonesia yang lama itu mempunyai arti ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral. Sedangkan kata etika dalam Kamus Bahasa Indonesia yang baru mempunyai arti 1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral. Kalau melihat tentang hal yang baik dan yang buruk, orang kalau beragama mempunyai iman maka sudah terbiasa. Yang buruk dibuang, yang baik dilaksanakan atau diambil. Kalau tentang hak dan kewajiban moral, para mahasiswa mempunyai hak, mempunyai kewajiban untuk belajar. Dosen juga mempunyai kewajiban untuk memberikan tugas. Jadi ada hak dan kewajiban. Kalau haknya siswa dipenuhi, kewajibannya harus dipenuhi. Yang kedua, artinya kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Yang beragama Islam sudah sering belajar tentang akhlak, tentang akidah, tentang adab sopan santun, bagaimana tata cara menghargai dosen, bagaimana tata menghargai guru waktu di SD, SMP, SMA, bagaimana menghargai orang tua yang telah melahirkan kita, bagaimana menghargai saudara-saudara, ayah ibu, ataupun adik kakak, tetangga, masyarakat. Yang ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Ini perlu dibedakan karena kita masyarakatnya dari Sabang sampai Merauke, ada Jawa, ada Sunda, ada Batak, ada Bugis, ada Papua, ada Timor, semuanya Indonesia, berbeda-beda warna kulit, agama, suku, adat, namun tetap satu, tetap bangsa Indonesia, mempunyai berbagai macam bahasa. Iya naon, iki opo, itu apa? Tidak masalah, tetapi terbingkai dalam suatu bahasa Indonesia, tidak masalah. Orang Ambon mengatakan begitu, orang Jawa mengatakan ora masalah.
sudah masalah atau neng. Tidak apa, naon-naon lah. Naonnya saprahawat. Yang penting tetap satu bangsa Indonesia, satu bahasa Indonesia. Jangan mempermasalahkan adat, jangan mempermasalahkan agama, jangan mempermasalahkan suku. Di Politeknik TEDC ini satu bingkai Indonesia. Etika sudah tahu pengertiannya. Yang kedua, disiplin. Lihat bapak-bapak tentara, wah disiplin. Tidak lihat teman-teman tentara, disiplin. What the meaning is disiplin? Apakah arti disiplin itu? Ada beberapa pendapat. Di antaranya menurut pakar-pakar ahlinya yang menjelaskan, menganalisa, mengidentifikasi kata tersebut. Apa disiplin itu? Yang pertama menurut Andi Rasdiana, yaitu kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang untuk tunduk taat pada suatu keputusan, pada suatu perintah atau peraturan yang berlaku. Jadi mahasiswa harus taat terhadap keputusan, undang-undang, keputusan-keputusan yang dibuat oleh lembaga Politeknik TEDC. Karena sekarang sedang melaksanakan PK, diperintahkan oleh senior yang telah membuat suatu rencana kepanitiaan. Adik-adik pakai celana hitam, bajunya putih, laksanakan, kerjakan, gak usah ditawar-tawar, gak usah ditawar-tawar. Laksanakan kalau mau taat dan patuh terhadap aturan. Setelah PK selesai, diperbolehkan memakai baju celana. Namun demikian yang sopan. Yang kedua, menurut Departemen Pendidikan Nasional, disiplin adalah tingkat konsistensi dan konsekuen seorang terhadap suatu komitmen atau kesepakatan bersama yang berhubungan dengan tujuan yang akan dicapai. Waktu dan proses pelaksanaan suatu kegiatan seirama dengan pendapat tersebut di atas. Jadi menurut Departemen Pendidikan, kita itu kalau mau disiplin harus konsistensi dan konsekuen. Kalau peraturannya A, laksanakan A. Kalau memakai pita merah putih, pakai pita merah putih. Jangan pakai pita kuning hijau. Kalau celananya celana hitam, roknya hitam, jangan pakai rok pink. Tapi alhamdulillah ini saya lihat mahasiswa-mahasiswa harapan baru, harapan masa depan. Semoga nanti bisa melaksanakan aturan-aturan yang ada di lembaga ini, belajar dengan semangat, penuh dengan dedikasi dan prestasi.
pesan Bapak Direktur, nanti kalau kalian semuanya lulus, jangan mencari kerja, tapi kalian pekerjaan akan mencari Anda. Enak enggak? Tapi syaratnya belajar dan berlatih. Tidak ada kata-kata menyerah, belajar dengan semangat, belajar dengan penuh keikhlasan. Yang ketiga, menurut pakar orang luar negeri, pakarnya yang mengartikan tentang disiplin, yang bernama Burlock. Pokoknya bahasa Inggrisnya bagaimana? Burlock atau Harlock mangga. Disiplin adalah merupakan cara masyarakat mengajar anak berperilaku moral yang disetujui oleh kelompok. Dari berbagai macam pendapat tentang definisi disiplin dari 1, 2, 3 tadi dapat diketahui atau disimpulkan, disiplin merupakan suatu sikap moral siswa atau orang yang terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, keteraturan, dan ketertiban berdasarkan acuan nilai moral. Mahasiswa atau siswa yang memiliki disiplin akan menunjukkan ketaatan. Kalau kita sudah mendalami disiplin, kalau saya apel jam 7, berarti jam 7 kurang 1/4 sudah persiapan. Kalau adik-adik sekalian berangkatnya, masuknya jam 7, jam 7 kurang 10 menit sudah masuk ke kelas ruang kuliah, yang tertua atau ketua kelas menyiapkan, begitu dosen masuk memberikan salam, kemudian kita berdoa bersama-sama untuk mengawali belajar, untuk mengawali kegiatan. Berdoa mulai. Berdoa menurut agama dan kepercayaan. Mulai. Hening sejenak, 1 menit, 2 menit. Selesai. Begitu pendidikan atau pelajaran sudah selesai, diakhiri. Mengakhiri kegiatan hari ini. Mengakhiri tugas atau belajar hari ini. Berdoa mulai. Di SMA diajarkan demikian nggak? Dulu waktu saya SMA jadi ketua kelas itu abadi. Ketua kelas lagi. Jadi ketua kelas lagi. Jadi komandan upacara lagi. Jadi penghafal Undang-Undang Dasar 1945. Ada yang masih hafal Undang-Undang Dasar 45? Ada? Jawabannya ragu semua. Ada yang hafal Undang-Undang Dasar 45? Pancasila hafal nggak? Kalau tidak hafal, hatinya belum NKRI. Kalau Pancasila tidak hafal, Indonesia Raya tidak hafal, hatinya belum NKRI. Kalau bahasa sekarang itu belum Indonesia banget. Makanya kita perlu jiwa semangat kebangsaan. Tadi saya sudah mulai melihat, sudah ada niat dan etika, keinginan yang baik. Pertama,
menyanyikan lagu Indonesia Raya masih ragu-ragu. Umi mulutnya masih kayak bebek. Tapi setelah kasih penekanan yang kedua sudah bagus. Besok yang akan datang ketika ada pelaksanaan upacara semakin bagus. Jangan ragu-ragu. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, sikap sempurna. Tidak tengok kanan kiri, nyanyikan dengan penuh semangat. Kalau masih ada satu dua yang pegang tangan, pegang kuncirnya, pegang kacamata, besok tidak terjadi lagi. Tahan beberapa detik. Kalau gatal, nanti setelah selesai upacara boleh digaruk sampai kajian. Lanjut. Yang selanjutnya, penerapan disiplin terhadap siswa atau mahasiswa. Supaya disiplin itu jalan, maka harus diterapkan oleh segenap instansi yang terkait, baik pembina, senior maupun mahasiswa. Yang pertama, memberi dukungan bagi terciptanya perilaku yang tidak menyimpang. Jadi semuanya harus saling membantu, saling menegakkan. Yang kedua, mendorong siswa atau mahasiswa melakukan yang baik dan yang benar. Kalau ada contoh seniormu yang baik, contoh. Yang jelek, buang sampah. Misalnya contoh, ada senior rambutnya pengen bagus dicat hijau, pengen seperti tentara. Ada juga karena saking romantis sekali, rambutnya dicat pink, sudah kulitnya hitam, mukanya jelek, rambutnya pink. Bagusnya mau dilihat dari mana? Rambutnya dicat merah misalnya, mau dilihat dari mana? Bukan tipe moral etika bangsa Indonesia. Bersyukurlah kalian dikasih rambut kita kelihatan manis, karena yang Maha Kuasa itu sudah sempurna memberikan kalian. Kulitnya kayak gini dikasih rambut hitam, terima kasih, bersyukur, alhamdulillah. Coba kalau udah hitam rambutnya pink atau merah, jelek banget gitu. Bukan mahasiswa PDC kayaknya. Saya rasa adik-adik ini, saya yakin yang akan datang the best, melakukan yang terbaik. Yang ketiga, membantu siswa memahami dan menyesuaikan diri dengan tuntunan atau tuntutan lingkungan dan menjauhi melakukan hal-hal yang dilarang oleh sekolah atau kampus. Kampus melarang merokok sambil berjalan, jangan merokok karena merokok tidak ada manfaatnya. Buktikan, satu, pemborosan, yang kedua merusak kesehatan, yang ketiga tidak rapi. Pakai sarung lubang, kena apanya, apinya. Celahnya lubang-lubang, kena apinya. Yang keempat, supaya mahasiswa belajar hidup dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan bermanfaat baginya serta lingkungannya. Contoh etika yang buruk. Satu, tidak patuh terhadap dosen, terhadap senior. Yang dimaksud itu patuh yang baik. Kedua, terlambat masuk kuliah, seenaknya. Kadang mentang-mentang anaknya pejabat atau saudaranya dosen, acuh tak acuh, berangkat terlambat. Tidak memperhatikan dosen pada saat memberi mata kuliah. Mentang-mentang punya BlackBerry,
dosennya sedang mengajar, buka BlackBerry, buka pacet buka. Apa yang kamu pikirkan? Statusnya begitu. Kemarin ada yang mengomentari begitu. Saya jawab, yang saya pikirkan, kamu berpakaian rapi, kalau masuk masjid ketemu saya diem aja. Karena masuk ke masjid pakaian kayak pakaian olahraga. Karena saya DKM. Apa yang Anda pikirkan? Saya jawab, berpakaian rapi kalau ke masjid. Begitu ketemu saya nggak berani menatap saya. Tidak mengumpulkan tugas dosen. Dosen kan tugasnya mulia, mentransfer ilmu supaya kalian pandai belajar, pandai kemudian berhasil. Apa yang diperintahkan itu adalah tugas-tugas supaya mendorong menuju anda sekalian sukses. Memakai pakaian tidak sopan, celana bagus disobek biar ada jendelanya. Kaos yang ketat, kelihatan liku-likunya, konturnya, kelihatan auratnya. Rambut gondrong nutupi mata. Kalau belajar rambutnya gondrong nutupi mata, apakah enak? Oh, tidak enak. Enak enggak kalau rambutnya panjang? Kecuali yang perempuan, biasanya perempuan pakai kepang. Kalau yang laki-laki rambutnya sampai nutupi mata, berarti tidak rapi. Membuat gaduh, berkelahi antar jurusan, merusak fasilitas. Beberapa waktu yang lalu saya sering mendengar universitas yang bentrok mahasiswa A dan B antar jurusan. Dibakar sekolahnya, rektoratnya dibakar. Yang rugi siapa? Kita sendiri. Tempat kita mari kita jaga, fasilitas kita mari kita rawat. Begitu dibakar besok mau kuliah bingung. Loh, kok kebakar ya? Siapa yang bakar? Kita kemarin bersama-sama. Bodoh. Kemudian contoh yang baik itu kebalikannya dengan yang jelek tadi. Patuh terhadap dosen, patuh terhadap atasan, terhadap senior. Tepat masuk kuliah, memperhatikan dosen dikala dosen mengajar, mengumpulkan tugas tepat waktu. Karena ada pengalaman senior-senior yang tidak perlu dicontoh. Diperintahkan untuk mengumpulkan tugas 2 minggu harus selesai. Sebulan tidak dikumpulkan. Kenapa? Sibuk. Kenapa sibuk? Sibuk apakah gerangan dikau? Pajebukan dosen. Rambut rapi, kuku dipotong. Maaf yang kukunya panjang. Biasanya yang kuku panjang itu yang kiri. Ada yang panjang nggak yang kiri? Yang perempuan ada yang panjang di sini ya? Yang laki, ngapain kuku kiri dipanjangin? Maaf kalau ke belakang, yang bertugas kaki, tangan. Kalau kukunya panjang, bertugas yang mulia. Begitu selesai, loh kok kuning? Jangan mahasiswa yang baik jangan memelihara kuku panjang. Nanti kalau teman perempuan ada yang panjang, lagi panjang, tugas yang mulia sudah kuning belum? Jangan itu, yang rapi-rapi. Lanjut. Kemudian upaya-upaya untuk peningkatan etika disiplin. Yang pertama dibutuhkan kepemimpinan yang kuat. Kalau senat mahasiswanya kuat, memberi contoh, memberi teladan, saya yakin para anggotanya respect, ikuti senior kita baik. Tetapi kalau kepemimpinan jelek, gimana mau dituruti? Tugas tidak berhasil, tugas molor, rambutnya acak-acakan, mandinya kalau Jumat Kliwon saja. Datang ke kampus tidak penuh dengan semangat dan cerah ceria. Kusuk. Ada nggak di sini dingin yang jarang mandi? Yang dari luar Jawa di sini
dingin, jangan lupa mandi pagi ya. Perlunya suri tauladan, contoh yang baik. Jangan cuma memberi contoh sekali, tapi memberilah suri tauladan. Kalau suri tauladan itu secara terus menerus. Waktunya sholat zuhur, ayo rekan-rekan sholat zuhur. Waktunya istirahat. Sudah jam 7, ayo masuk. Harus ada yang mempelopori, masuk ke ruangan bersama-sama. Jangan sampai dosen nunggu mahasiswa. Ada enggak? Ada. Seniornya ada enggak? Masa dosen menunggu mahasiswa? Mahasiswa harus menunggu dosen. Berarti harus tepat waktu, punya cadangan waktu. Penegakan etika disiplin tanpa pandang bulu. Semuanya yang salah, semuanya yang benar harus sama. Nanti anaknya dosen melanggar tidak diapa-apain. Nanti yang cantik melanggar tidak diapa-apain sama seniornya. Misalnya, yang perempuan tidak diapa-apain, begitu yang laki diapa-apain. Atau diberi tidak. Sama, harus ada tindakan yang nyata. Kemudian aturan jangan sering berubah-ubah, harus konsisten. Dilarang merokok sambil berjalan. Begitu saya yang jadi dosennya atau saya yang jadi pengasuhnya, seniornya, kita ubah aja, boleh merokok sambil lari. Misalnya, dilarang merokok sambil berjalan, kita ubah aja, merokok sambil lari. Jangan dirubah-rubah. Aturan masuk jam 7, tetap masuk jam 7. Kalau ditawarkan, saya pengen masuknya jam 9, pulangnya jam 10, misalnya. Kemudian situasi yang baik dan kondusif antara junior dan atasan, senior, kemudian antar jurusan, kompak. Satu, Politeknik TDC, satu lagi NKRI, satu lagi Indonesia kebangsaanku. Harus kondusif, jangan sampai blok-blokan. Yal-yal untuk semangat boleh, tapi jangan keterlaluan. Jam 12 malam yal-yal maunya apa itu? Misalnya jam 12 malam yal-yal boleh untuk membangkitkan semangat, tapi jangan berlebihan. Kemudian pemberian tindakan bagi yang melanggar. Kalau mahasiswa ada yang terkena narkoba, berarti berurusan dengan pihak berwajib. Ada yang pembunuhan, ada yang istilahnya berperilaku tidak senonoh, itu harus ditindak. Yang terakhir ialah adil dan bijaksana. Hidup ini harus kita bersama-sama menegakkan keadilan, tetapi juga harus bijaksana. Contohnya adil dan bijaksana, begitu adik-adik perempuan tadi upacara, aduh pusing, tidak boleh pusing, berdiri sakit. Tapi kalau yang main lantak, yang pura-pura ditindak nggak apa-apa. Tapi kalau benar-benar sakit ya diobati. Harus pakai bijaksana. Sakit diobati, jangan sakit ditendang-tendang. Kamu mau minta obat kapan? Pusing, nanti tak kasih obat cepet kaya. Selanjutnya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Semoga sukses. Selamat belajar. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan dengan banyak-banyak. Terima kasih kepada Bapak Sersan Mayor Masbur yang telah menyampaikan materi etika kedisiplinan. Mudah-mudahan materi yang disampaikan bisa sahabat-sahabat sekalian diterapkan pada perkuliahan yang akan berjalan nanti. Pada sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, saya batasi dulu untuk 3 orang penanya dahulu. Baik, saya awali dari sebelah kanan saya.
Dari Putri, apa ada yang mau ditanyakan? Kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfa Abila dari jurusan akuntansi. Yang ingin saya tanyakan adalah sebagai anggota TNI, bagaimana Bapak menerapkan sikap disiplin, etika disiplin kepada masyarakat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya. Yang pertama kita bentengi dengan iman. Karena kita umat beragama. Pertama kita itu bentengi dengan iman. Yang kedua, berikan contoh suri tauladan. Kalau kita berangkat kerja jam 7, jangan suka terlambat kecuali sakit. Terapkan di kehidupan keluarga. Di masyarakat, contohnya juga kita harus mempelopori usaha-usaha masyarakat sekelilingnya hal kebaikan. Kita adakan gotong royong, misalnya bersihkan tempat ibadah, nanti hari Minggu jam 8. Kita kasih contoh jam 8 sudah datang. Jangan sampai kita perintah jam 8, jam setengah 9 baru datang. Nanti akan dicebokan. Bapak itu ngomong tok, misalnya. Yang pertama tadi kita bedain dengan keimanan. Yang kedua berikan contoh suri tauladan. Dua itu sudah mewakili yang lain-lain. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Masud yang telah berkenan untuk menjelaskan dari maksud pertanyaan tadi. Mungkin untuk yang selanjutnya, penanya kedua, kami buka untuk Putra. Ada yang menanyakan? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dari moderator. Saya Safuddin dari Sulawesi Tenggara, jurusan Teknik Otomasi. Pertanyaan saya, bagaimana cara untuk mengantisipasi salah satu masyarakat yang membuat onar atau berkelakuan tidak baik terhadap lingkungan kita sendiri? Ya, terima kasih. Mengantisipasi kerusuhan terhadap masyarakat ini, pertanyaannya berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara. Dari Kendari, Mas? Dari Kendari? Dari Bau. Tentunya kalau ada kerusuhan, mengantisipasi, kita jangan buru-buru bertindak. Jangan buru-buru ikut-ikutan. Pahami dulu, kenali dulu masalah tersebut baik atau tidak. Yang kedua, laporkan pada pihak yang berwajib apabila ada kira-kira yang menjurus perusakan anarkis. Karena kalau kita berdua, kita kan kadang menyalahi undang-undang. Dilaporkan dulu pada pihak yang berwajib. Yang pertama, kenali dulu akar permasalahannya, jangan ikut-ikutan. Yang kedua, laporkan kepada pihak yang berwajib. Apabila kalau kita sudah mengenali, mengetahui, kemudian melaporkan pada pihak berwajib, kita sudah berbuat yang terbaik. Baik, terima kasih kepada mahasiswa baru yang telah meluangkan waktunya untuk bertanya. Saya buka untuk pertanyaan terakhir. Ada yang mau tanyakan lagi? Ya, kami persilakan untuk Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka dari jurusan akuntansi. Secara umum etika adalah tingkah laku, adat, kebiasaan, sopan santun dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan tingkah laku yang tidak terpuji? Apakah itu juga dinamakan etika? Dan yang pertanyaan kedua adalah
apakah etika sama disiplin itu saling membutuhkan atas satu sama lain? Terima kasih. Yang diharapkan, yang dimaksudkan di sini itu etika itu kalau yang jelek-jelek itu etika, adat kebiasaan jelek. Makanya kalau di masyarakat etika, kebiasaan, tata krama itu yang baik-baik. Yang kedua tadi, etika dan disiplin sangat erat hubungannya. Dalam kita menegakkan etika itu kita harus orang yang disiplin. Supaya apa? Supaya berhasil dan berdaya guna. Sehingga apa yang dimaksudkan kepentingan tersebut berhasil. Contohnya etika di kampus harus menghargai dosen. Tindakan disiplin itu kita harus benar-benar melaksanakan. Kalau tidak melaksanakan berarti tidak disiplin. Kalau tidak disiplin berarti kita tidak berhasil. Berarti kita melanggar etika disiplin tersebut. Waktunya sudah habis. Sekali lagi atau sudah? Ya, sekali lagi yang perempuan yang terakhir. Ya, panitia mohon bantuannya mikrofonnya. Panitia mohon bantuan mikrofon untuk Putri, satu orang penanya terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati dan teknik informatika. Yang ingin saya tanyakan adalah saya sering mendengar istilah kunci kesuksesan seseorang adalah disiplin. Mengapa demikian? Lalu bagaimana cara atau kiat-kiat kita untuk membangun kedisiplinan pada diri kita sendiri? Mungkin itu saja. Terima kasih, pertanyaan yang bagus. Kiat-kiat untuk berhasil dimulai dari disiplin. Yang pertama, tanamkan disiplin sejak dari sekarang. Kalau yang kemarin tidak disiplin, sekarang. Mulai dari sekarang. Kalau punya adik-adik, punya saudara, tanamkan dari kecil. Segala sesuatu kalau terprogram, kemudian kita laksanakan tepat waktu, maka kita akan berhasil. Contoh, jam 6 sampai jam 7 mari sholat, kemudian baca Al-Quran sampai sholat Isya. Selesai belajar. Dari Senin sampai Sabtu. Buat jadwal tersebut dan ditaati sendiri. Kalau kita tidak taat, kasih catatan. Contoh, 1, 2, buka Facebook lupa. 3, ada tamu. Besok jangan diulangi, kerjakan. Kalau ada teman, saudara, pacar, kasih tahu untuk melaksanakan jadwal tersebut supaya berhasil. Jam sekian saya lagi belajar. Silakan datang bisa ini jam 4 pagi. Saya tunggu di alun-alun di sana. Tanamkan sejak mulai dari sekarang, sejak sedini mungkin. Segala sesuatu terprogram sehingga ditaati, ditepati, dilaksanakan. Adakan koreksi bila terjadi kekeliruan atau kesalahan. Terima kasih karena waktu sudah lebih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Sekali lagi selamat belajar. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Maskul yang telah menjelaskan pemaparan materinya dan mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian
yang bertanya kurang puas sehingga bisa mencari jawabannya sendiri dan bisa menerapkannya pada kehidupan bermasyarakat nanti. Akhir kata dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, nanti kata saya stop ya. Gimana